Ya emang di setting biar tersakiti, biar aku dibully. Di setting? Karena bawa apa? Dan isinya yang menyudutkan saya begitu. Enggak, emang udah dibikin cerita biar gue dibully se-Indonesia. Adisha Reza. Apa ini? Tahu-tahu Adisha Reza. Ya udah gitu aja openingnya tuh gitu. Oh, sesimpel itu Iya, ya? udah. Atau emang males mikir idenya? Males, sudah gitu aja, nggak usah babibu gitu, udah gitu aja. Di apa kabar sih? Standar. Baik, padahal kemarin baru ketemu ini. Gue tuh seneng banget deh, akhirnya kita bisa ngobrol yang heart to heart gitu. Terus Emang iya? Enggak ya? Bercanda. Bercanda, ya kan? Di episode kali ini Emang tuh. serius itu? Hente! Kita lagi mau ngobrol aja gini, biasa aja. Durasi kan kita minimal itu kalau di podcast gue 2 jam. Anjir, bisa umroh itu. Iya, makanya. 2 jam 15 hari ya. Siapa yang mau nonton Gak ada sih. Enggak akan sepanjang itu. Enggak sih. Emang yakin 2 jam? Emang editornya aja mahal. Ih, makanya kok ada nyamuk sih di rumahnya? Ini kok ada nyamuk sih di rumahnya TikTokers nomor 1? Jangan kan nyamuk, kucing ada. Ada, terus Gajah ada. ada. Ini gajah. Coya. Kalau ngomongin Adisha Reza, gue tuh kayak mau ngasih tahu juga teman-teman yang ada di rumah juga kalau kita kan banyak juga yang nyangka kalau kita tuh ketemunya kayak baru gitu loh padahal kan udah 15 tahun yang lalu ya kita ketemu. Gue aja baru 23, kok 15 tahun yang lalu. Iya, lu kan masih SD, gue udah kuliah, puas lu. Ya enggak, maksudnya kan kita udah lama kan. Berapa tahun sih, Di? 8 ya deh? 8 lah, kurang lebih 8 tahun. 8 tahun yang pas Adi, jadi ceritanya pas Adi ngacak-ngacak sampah tuh di TKU, gue ambil. Kucing kali, ngacak-ngacak sampah. Enggak, ketemunya itu pas apa sih di kita ya? Ketemunya ya aku ke Jakarta. Oh, sama iya. Andre itu kan. Terus Itu tuh baru pertama ke Jakarta atau enggak sih? Enggak, sebelumnya udah di Jakarta. Terus berapa tahun? Bali. Di Jakarta setahun lebih. Terus kerjaannya nggak ada yang ini, terus pindah ke Bali. Sebagai sales motor. Iya. Bener kan? Iya, setahun 2 bulan. Terus balik lagi ke Jakarta. Gitu. Dari Jakarta. Lalu kan kerja ya. Itu bersih-bersih ya kan. Kok bersih-bersih? Lu lap-lap gedung kan. Jadi apa itu? Yang pakai gondola benerin kan. kaca. Iya, itu. Dari situ terus akhirnya gue tuh sering ketemu karena habis ketemu pertama kali ya dia. Terus sering ke rumah kan ya. Terus ya udah gitu sewa-sewa apa namanya makanan ya. Apa sih yang makanan yang gitu-gitu tuh yang di Kok sewa makanan? Apa tuh? Order makanan. Kok iya. sewa? Lo itu loh yang disewa itu makanannya. Apa sih? Ya itu yang di gitu-gitu dibalik-balik gitu loh. Teppanyaki apa gitu loh. Gitu kan. Habis itu jadi kayak sering aja main kan gitu. Oh, ternyata kehidupan Adi tuh semewah ini di ibu kota. Mewah, cuma di kos-kosan. Emang kos-kosannya mahal sih. Mahal banget ya kan. Terus patungan ya. Saat itu patungan ya berarti ya. Nah, terus udah gitu kayak berapa tahun total di Jakarta, Di? Dari 9 tahun mau 10 tahunan dah. 10 tahun ya? Tapi sebelum main TikTok, lu kepikiran gak sih ngapain mau kerja dulu gak sih? Atau gimana, Di? iya dulu kerja kan. Iya, maksudnya pas di Jakarta tuh lu mau kerja apa lagi gak sih gitu? Kayak sampingannya sebelum ada TikTok ya? Apa ya dulu itu asuransi. Oh, lu sempat asuransi juga? Iya. Oh, kok lu gak nawarin gue? Tahu gue gak punya duit saat itu ya? Kan dulu udah gue tawarin gak sih? Enggak, gue baru tahu sekarang lu asuransi. Masa? Iya. Yang abal-abal kali ya? Enggak? Ya emang gak terkenal sih. Oh, pantesan. Lu gak pede ke Iya gue waktu itu. Asuransi juga? Iya. Terus? Apa lagi? Udah. Sama apa? Kepikiran mau itu sih ikut WO gitu kan. Teman-teman kita di Bali kan WO semua kan. Pengen
ikut-ikutan WO gitu, tapi ternyata COVID pandemi jadinya ya udah nggak ngapa-ngapain, udah download TikTok lah itu. Awalnya kepikiran TikTok kenapa sih, Di? Kan waktu itu kan zaman itu udah bagus nggak sih image aplikasi sebelumnya, kan kita tahu sendiri kan yang masih ada yang dulu-dulu kan orang malas main TikTok segala macem gitu. Dulu apa ya, karena kita nggak ada kerjaan, apa-apa viral. Nah viralnya itu di TikTok, jadi mau nggak mau aku harus download, lihat-lihat. Pertama lihat-lihat doang sih, terus kok seru, ya udah coba bikin video dah. Pertama bikin video itu kucing, aku video-videoin kucing, sedih-sedih gitu. Viewersnya gede dong. Baru upload itu udah 50 ribuan gitu yang nonton. Wow, sebanyak ini. Terus kecanduan bikin konten. Akhirnya pertama itu reaction gitu. Pas munculin muka aku gitu kan, awalnya kucing duluan kan. Sekarang ada akunya gitu. Berarti emang dari dulu tuh merah kucing ya hobinya ya. Jadi emang ada ini banget ya. Ada. Banyak ya kucingnya ya. Tuh, ini kucing yang pertama kali atau siapa namanya? Yang pertama kali ini Mbot. Oh iya. Dari kucing berarti ya, Say. Bener. Komen-komen netizen terus kayak munculin dong mukanya kali gitu ya. Terus akhirnya lu bikin konten sendiri. Iya. Konten yang selain kucing apa, Di? Awal-awal? Reaction. Terus stitch kayak gitu. Terus mainin filter kayak gitu. Terus akhirnya lu viral di video yang mana? Ingat nggak? Pertama kali viral gitu. Pertama kali viral masuk berita online kayak gitu. Aku videoin apa ya? Tukang roti. Oh, gue lihat itu. Oh, itu yang viral. Iya, itu sampai mau diundang TV karena tukang rotinya nggak pede, jadi nggak mau dah. Oh, jadi cuman kamu doang diundangnya saat itu atau enggak? Enggak Kan dulu. harus ada tukang rotinya. Iya. Tukang rotinya itu nggak pede. Mau. Tapi udah masuk berita online semua itu. Viral banget sih waktu itu. Sehari itu 1 juta, itu udah bagus banget kan. 1 juta viewers. Terus semua itu pada repost gitu loh. Berita online tuh pada repost ini ada ini gitu. Dan dari itulah booming lagi gitu. Nah, udah tuh booming. Terus biasanya kalau konten dulu awal sehari berapa kali sih, Di, bikin konten? Ada sampai 9, 10. 9? Karena dulu kan emang nggak ada kerjaan apa-apa, gabut. Pokoknya lu bikin upload. Upload gitu, pokoknya upload aja. Algoritma juga nggak yang sesusah sekarang mungkin ya? Masih mudah dulu ya? gampang. Mau upload terus upload lagi nggak apa-apa. Iya, 9. Dan lu biasanya nyari ide dari mana aja, Di? Dari FYP kan, apa yang booming langsung bikin gitu. Gitu. Yang booming langsung bikin gitu. Jadi banyak idenya. Dulu ya. Sekarang ya Allah 1, 2, 3 itu udah banyak banget itu. Udah. Terus udah gitu, lu kan akunnya sempat hilang kalau nggak salah. Akun pertama atau akun pertama. Akun pertama itu hilang di jumlah followers berapa, Di? 2,2 M, 61 juta likes. Wow, gede dong saat itu. Udah 2 juta. Kenapa di dulu? Ya itu banyak pelanggaran karena apa ya? Terakhir itu pelanggarannya unboxing yang ada guntingnya kan. Aku kontenku nggak ada unboxing kan, terus di situ ada unboxing, ada gunting, ya udah dah. Kena tuh. Kena, stres banget karena itu kan brand itu tuh yang oren. Oh iya. Brand yang oren. Terus kena takedown kayak gitu kan, jadi aduh gimana caranya? Ya akhirnya duitnya dibalikin. Oh, nggak jadi. Nggak jadi lah, orang kontennya hilang, akunnya hilang. Beserta akun. Iya. Karena saat itu lu masih belum kenal orang dari TikToknya juga. Belum dipegang orang TikTok. Jadi udah hilang aja begitu aja. 6 bulan 2,2 M, 62 juta likes. Bayangkan. Hilang gitu aja. Dan karena orang-orang mungkin udah kenal sama aku ya, aku bikin akun kedua itu 1 bulan udah 1 juta. Sebulan. Okay. Langsung botak palaku. Karena challenge. Pokoknya kalau 1 bulan 1 juta aku botak, dan akhirnya botak lah.
Oh, harus gitu. Berarti kita kalau 1 juta, ini kali ya dipanjangin rambutnya kalau gue. Bayangin segini panjang. Oh, panjangin. Agak susah itu ya. Kok nyaman ya kalau panjang? Coy, iya kan dulu pernah sempet aku panjang segini. Oh, Yunisara kali ya? Wah, bukan. Iqbal Cowboy Junior. Oh, gitu. Oh, hilang tuh, deh. Hilang. Terus lu stres dong, terus bikin lagi. Bikin kedua, 1 bulan 1 juta. Terus barulah dipegang orang TikTok. Nah, selang beberapa bulan, berapa ya? Pas kedua bulannya saya viral sama mbak-mbak itu. Viral dan akhirnya dipegang lah. Sebelumnya dipegang sama orang TikTok. Terus pas kedua bulan viral sama mbak-mbak. Terus yang ketiga bulannya dapat centang biru, dapat apa? Centang verified. Verified itu di bulan ketiga. Cepet banget ya sebenarnya perjalanannya, memang tidak pernah tahu ya. Kayak misalnya teman-teman aku udah TikTokan lama, termasuk aku ya kan. Itu kan pasti kayak ada perjalanan-perjalanannya kan. Nah, lu pada saat viral sama mbak-mbak itu berarti di followers berapa kalau boleh tahu? 1 jutaan, 1,2 kita bareng naiknya. 1,2, 1,3, 1,4 itu bareng pokoknya sampai 5 jutaan kayaknya. Sampai 5 juta bareng tuh. Bareng. Itu karena netizen kan awalnya kan? Netizen. 5 juta apa 4 jutaan lah pokoknya. Sekitar segitulah. Awal tuh sama netizen kan yang lu dijodoh-jodohin itu bukan sih? 4 juta deh. 4 juta? Oke, 4 juta kita bareng terus putus. Baru jangan sampai putus cepet banget. Ya kan gue mau nanya-nanya dulu. Itu kalau misalnya di kan lu dijodohin tuh sama netizen awalnya atau gimana sih Iya, awalnya dijodoh-jodohin netizen karena kan aku sering stitch video dia gitu kan. Dulu kan ramai banget stitch karena konten dia itu agak di luar nalar gitu kan. Terus orang-orang tuh bikin emosi gitu. Jadinya aku stitch lah. Nah, dari situ booming terus sama netizen itu dijodoh-jodohin gitu. Oh, dijodoh-jodohin tuh abis itu ketemu waktu itu live-nya sampai tembus 132.000 penonton. Gila. Sebelum ada Bunda Korla ya. Iya. 132.000 berdua tuh. Satu di HP satu orang. Serius lu? Berarti lu sempet tuh ngalamin 132.000. Sempet. Itu rekor itu karena belum ada yang pernah kayak gitu. Sebelum ada Medan, sebelum ada Bunda Korla itu kita udah mencapai rekor itu. Oh, gitu. Terus udah rekor, akhirnya lu ketemu ya kan dan diundang-undang. Diundang-undang pertama kali itu Ria Ricis itu yang ngundang. Terus ke artis-artis lain. Kan dulu tuh masih pandemi, jadi orang masih banyak yang takut kan. Iya, yang berani itu ya Ria Ricis, Uya Kuya, Koruben, Irfan, terus siapa lagi ya? Pokoknya banyak deh. Tapi yang kayak Densu kayak gitu, kayak Om Ded gitu kayak gitu belum berani dia ngundang-undang kayak gitu kan. Masih pandemi ya itu, masih termasuk pandemi itu 2021. Naiknya justru pas pandemi ya, Di? Iya. Kalau naiknya sekarang nggak tahu deh sesibuk apa. Karena dulu tuh sibuk banget sampai keluar kota ke Bandung dan pulangnya kena COVID. Habis dari Bandung, pulangnya kena COVID. Berdua juga lagi? Enggak. Karena dia kebetulan udah apa? Suntik. Iya, vaksin. Dia udah suntik vaksin jadi kebal. Aku belum, jadi ya udahlah tumbang. Terus dari cerita itu dijodohin udah tuh ya, akhirnya kalian viral tuh, diundang sana sini. Oh iya, brownies segala macam itu. Udah tuh diundang tuh dia kan. Berarti saat itu tuh sebenarnya sejujurnya ya, ini nggak tahu udah pernah dibahas atau belum ya. Gue sih sebagai netizen perwakilan saat itu tuh sebenarnya kalian udah punya perasaan kah atau gimana gitu? Dari awal. Dari awal pas ketemu gitu? Ya dari awalnya belum, kan kita baru ketemu. Terus selama kan dia di sini Jakarta dulu kan karena banyak yang ngundang-ngundang kan. Akhirnya lama kelamaan ya udahlah timbullah Witing Tresno Jalanan Soko Kulino. Semakin terbiasa ketemu ya udahlah tumbuhlah rasa
itu. Perasaan itu tumbuh. Jujur dulu nih, gue bukan mau ngungkit ya. Kayak dulu siapa yang duluan ngerasa, gue kok ada perasaan sama lu gitu. Kebetulan dia. Dia dulu? Oke. Waktu itu dia yang ngomong duluan sih. Ngomong ke lu, terus kayak, ngomongnya gimana, Di? Udah lupa gue. Pokoknya intinya dia ngungkapin ke lu. Terus udah ngungkapin terus lu kayak, saat itu udah ngerasa juga? Iya udah. Pas waktu itu di mana ya, di hotel yang sono itu dulu sempat di endorse hotel juga, jadi yang dapat besar gitu. Ya udah ngungkapinnya di situ. Terus akhirnya udah kalian pacaran tuh. Berapa bulan sih, Di? Berapa bulan ya? Jalan 2 bulan kayaknya. 2 bulan doang? Oke, 2 bulan. Soalnya ketemu keras jadi susah sih. Karena selama pacaran tuh nemuin hal-hal yang bentrok gitu ya? Kan namanya pacaran. Iya. Kan namanya pacaran, gimana sih? Namanya pacaran gimana ya? Iya, maksudnya pacaran terus kayak bentrok tuh udah biasa gitu loh. Biasa buat Anda. Enggak ya? Enggak ya? Anda banget, Najwa Shihab kali gue ya. Ya enggak sih. Enggak ya berarti ya saat itu? Enggak. Bentrok aja 2 bulan. Bentrok terus, beda pendapat gitu. Ya udah akhirnya ya memilih jalan sendiri begitu. Lu yang mutusin? Ya berdua bareng sih, sepakat. Karena berdua. emang udah nggak cocok kan? Banyak kompor juga sih di samping-samping dia, jadi. Gak ada gue sih saat itu. Iya. Kalau dari gue udah kayak, gitu kan. Karena gue tahu lu tuh lagi kayak viral, terus lagi sibuk. Jadi gue kayak, nih pasti anak nih masih butuh space, terus kayak lu habis itu kan dapatlah hujatan-hujatan, ya kan? Lu sampai ditinggalin followers beberapa, ya kan? Turun 200.000. 200.000 di TikTok. Di Instagram itu 11.000. 11.000? Begitu. 200.000 di? Iya, 200.000. Yang di TikTok banyak banget. Dalam waktu berapa bulan? Dari 4 juta tinggal 3,8 kalau nggak salah. Anjir, banyak juga. Dianya turun nggak? Atau dia naik? Enggak lah. Karena yang tersakiti. Katanya. Ya emang di setting biar tersakiti, biar aku dibully. Saat itu justru di setting kayak gitu. Iya. Gua rasa ada sampai pengacara atau siapa nggak sih dulu? Enggak ya? Enggak, itu manajer. Oh iya, manajer ya? Di setting? Karena bawa apa? Bawa kertas teks kayak baca proklamasi. Dia yang bawa teks. Jujur gua nggak ikutin ya saat itu ya. Gua nggak ikutin banget. Dia bawa teks. Terus dia mendeklarasikan kalau kalian putus atau gimana? Ada deklarasi bahasa gue. Pokoknya dia nggak nyebutin kalau kalian putus gitu. Terus? Dan isinya yang menyudutkan saya begitu. Tapi dulu aku kan nggak bisa apa-apa, ya udah diam aja. Karena kan lagi live kan, masa mau ngamuk-ngamuk kan nggak mungkin. Live gimana maksudnya? Kan klarifikasinya di depan live. Di TikTok? Iyalah, masa di mana? Ya nggak, maksudnya takutnya ada yang TV yang undang lu juga di situ lagi acara gitu. Langsung di live. Karena di kan live? kita terkenalnya di TikTok live kan. Jadi ya udah di live gitu. Dia bawa, tapi lu ada di situ juga? Ya ada lah. Masa klarifikasi nggak ada? Ya bisa sendiri-sendiri kan kalau klarifikasi. Kan langsung berdua. Oh berdua, terus lu kayak, lu saat itu apa yang lu rasain pas kok dia bawa teks? Kaget aja sih, kok begini, udah direncanain begini, padahal ya aku kita pisah kan atas kesepakatan berdua, kok jadi begini ceritanya, dibolak-balikan jadi menyudutkan saya begitu. Tapi dulu lu nggak klarifikasi? Ya klarifikasinya ya udah, kita udah beres gitu, udah. Ya enggak, kalau dia kan panjang berarti kan bawa teks. Enggak, saat itu nggak ada, aku nggak ada persiapan apa-apa ya, karena niatnya ya udahan gitu. Tapi kok dia ternyata bawa teks gitu, jadi ya udahlah. Mungkin grogi kali ya dia nanti kalau misalnya nggak bawa teks meren ya gitunya. Enggak, emang udah dibikin cerita biar gue dibully se-Indonesia gitu. Karena sebelumnya dia yang dibully gitu. Karena netizennya itu tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Terus dia kayaknya nggak terima, terus bikin cerita. Dan sebenarnya nggak gitu? Nggak.
Lu bisa pastiin itu nggak gitu? Iya, karena kita diundang ke Jakarta itu karena Ria Ricis, tapi dia bilangnya ke Jakarta karena aku gitu. Karena awalnya kan dia ke Jakarta kan diundang Ria Ricis, bukan karena aku. Nah, dia bilangnya seolah-olah dia tuh cinta duluan gitu, padahal kan dari awal kan belum cinta kan, belum ada rasa cinta gitu. Oh, jadi justru dibalikin tuh sebenarnya itu ke Jakarta tuh diundang juga gitu sama Ria ya? Aku ke Jakarta bareng bapakku karena aku cinta gitu. Mana aslinya kan emang diundang sama Ria Ricis, belum ada cinta-cintaan. Saat itu. Makanya netizen kemakan omongan dia, kan jadinya kayak tersakiti korban gitu kan, jadinya gue lah yang dibully gitu. Lu mungkin dianggap saat itu adalah PHP-in dia. Iya kan? Benar. Iya kan, udah jauh-jauh nyamperin, pasti gitu kan. Oh, ini maksudnya di settingan tuh itu. Oh, jadi jauh-jauh nyamperin, lu gua samperin, ya kan gua udah sayang sama lu, tiba-tiba lu gituin gue. Ya pantes Indonesia nyerang lu. Oh, tapi sebelumnya yang gua pengen tahu, kenapa dia yang diserang duluan? Karena ya kelakuannya. Enggak, awal sebelum ini ya? Sebelum putus itu emang netizen tuh ngebully dia gara-gara apa gitu, pokoknya lebih kasihan ke aku lah karena apa gitu, ya kayak kebanyakan drama gitulah. Karena kan ada kakaknya, ada orang lain gitu yang ngompor-ngomporin, jadi kebanyakan drama. Oh, dibumbuin juga. Padahal kalau emang udah putus ya putus aja sebenarnya gitu. Oke, setelah itu udah tuh lu dibully kan, lu mencoba klarifikasi nggak yang sebenarnya? Enggak. Tapi orang udah tahu nih cerita ini. Hah? Cerita apa? Itu yang tadi. Iya, udah tahu semua. Udah pada tahu semua akhirnya. Udah pada tahu semua. Oh, oke. Yang sesungguhnya tuh sebenarnya kayak gini. Ngapain sibuk klarifikasi, membenarkan diri? Endingnya Allah ngasih jawaban juga kan, siapa yang naik. Iya sih, benar akhirnya. juga. Iya. Sampai lu dibully se-Indonesia saat itu. Hal apa yang lo rasakan? Udah pasti sedih pasti ya gitu. Kayak apa yang lu saat itu pikirkan gitu? Ya sedih iya, sakit hati iya. Terus apa ya, marah iya. Tapi ya harus sabar apa gimana? Mencoba sabar tapi diginiin terus. Ya udahlah. Pasrah dan diem aja dulu. Tapi itu dihajar terus ya dia? Hajar terus, live. Yang nonton puluhan ribu tapi hujatan semua. Isinya lo tuh udah PHP-in, pasti gua kebayang banget sih. PHP lah, pansos lah, apalah. Padahal kalau pansos sebenarnya lu tuh naiknya bareng kan? Gue naik duluan. Naik duluan malahan. Ya kenapa dibilang pansos? Ya nggak tahu kan, namanya netizen. Iya sih. Oh gitu, saat itu udah lu dihujat tuh. Lu udah selain rasa gitu, akhirnya lu apa yang lu lakuin selain klarifikasi gitu? Lu diem aja kah atau gimana? Ya udah, ngonten aja biasa, diem aja. Seolah nggak ada apa-apa. Seolah-olah nggak ada apa-apa, dan akhirnya masuklah TikTok Award kita. Oke. Di satu kategori Popular Streamer of the Year. Awal tuh. Setelah putus. Setelah putus, masuklah kita di kategori itu kan. Kita tuh maksudnya dia sama lu? Iya, masuk satu nominasi TikTok Award. Padahal itu udah putus? Iya, udah. Terus? Dan akhirnya siapa yang menang? Lu yang menang? Gue nggak kepikiran menang loh, karena di situ ada Anggun yang saat itu viral banget makan cabe, dan Kang Sule ada. Sama Kang Sule juga? Dan gue ekspektasi gue, karena Kang Sule nggak hadir dalam acara itu, pasti ini Anggun yang menang gitu. Dan ternyata yang bacain Fuji sama Torik itu. Popular Streamer of the Year adalah Adisha Reza. Lu kayak, gue paham banget sih rasanya kayak. Nggak expect banget. Iya, tapi lu kayak happy banget pasti happy ya. Happy banget gitu. Jadi ya begitulah Allah menunjukkan menunjukkan kekuasaannya lah, yang darinya dihujat, difitnah, ini itu, dan akhirnya Allah menjawab dengan itu. Gitu. Itu jawabannya sebenarnya. Dan hadiah buat lu. Iya, hadiah. Bener, kaget banget itu.
nggak nyangka banget gitu karena ya banyak saingannya tapi kenapa aku yang menang gitu. Iya, udah gitu bersaingnya sama Kang Sule lagi. Iya bener kan? kan. Itu sesuatu banget Lagi viral banget mereka dulu. Iya, oh sama Natalia waktu itu ya? Natalie siapa? Holzer, bukan belum Kang Sule. belum. Belum ya, belum ke situ ya? Belum. Masih sama mereka, masih sama dia tapi kan Natalie nggak masuk itu. Masuk nominasi. Oh, oke. Itu jawaban banget bom gitu Bener. kan. Jadi ya begitulah. Kalau lu di ini ntar bakal diangkat lagi kok. Kalau dijatuhin sama orang bakal diangkat lagi. Begitu. Kenapa lu ngerasa, kenapa lu nggak membela diri terus-terusan saat itu? Padahal kan lu tahu kalau itu kejadiannya sebenarnya mungkin nggak seperti itu gitu. Semakin membela diri maka akan semakin dihujat. Oke, jadi lu mending Diem aja dihujat apalagi semakin membela diri gitu. Ya udah diem aja. Semua bilang, ayo kamu klarifikasi bahwa kamu itu benar nggak sama, males gitu. Semakin aku teriak ya mereka akan semakin banyak yang menghujat gitu. Tapi kan kalau lu nggak klarifikasi juga orang nyangkanya, mungkin sebagian orang kayak, oh banyak emang dia yang bener kali ya gitu ya. Banyak yang bilang dikira aku tuh emang kayak gitu tapi setelah aku kasih tahu mereka, oh alah begitu gitu. Oh, lu tapi sempet aja semua tuh lu klarifikasiin di situ. Apa? Di live lu pernah nggak cerita kayak gini, sebenarnya gini loh guys? Enggak pernah. Saat itu enggak. Nggak pernah. Anjir. Tanya yang Adi Lovers, gue diem aja. Tapi kan kalau emang Adi Lovers yang bener mah sampai sekarang bertahan banget. Bertahan, semua masih ada ini saksinya Adi Lovers itu. Iya. Dari dihujat kayak apa gue diem. Mereka saksinya. Dari keluarga sekarang. gimana pas lu dihujat? Lu kan maksudnya gini, maaf gue ya. Gue nggak ngelibatin keluarga. Loh, iya, lu nggak ngelibatin keluarga pada saat itu ya. Pasti adalah keluarga lu yang ngerasa gimana gitu. Karena mereka nggak main TikTok. Untungnya itu. Aku sampai sekarang nggak ngebolehin mereka main TikTok ya itu. Takutnya ada berita-berita yang nggak enak gitu. Ya udah, bapakku WhatsApp aja boleh. Oh, pantesan lu jadi TikTok jangan gitu. Ya karena takut nggak kuat-kuat banget kan mentalnya kan. Ada yang dihujat netizen kalau juga orang tua kan. Kalau kita kan udah ya udahlah ya, kalau dihujat netizen udah biasa banget gitu kan. Udah putus, udah dapat penghargaan gitu. Lu nggak kontekan lagi sampai sekarang sama dia? Enggak. Tapi ketemu acara masih. Kan kita masih satu manajemen kan. Jadi masih ketemu, masih baik kok. Oh gitu. Tapi ngobrol nggak? Ya ngobrol. Dulu sempat nggak ngobrol gitu. Tapi sekarang udah ngobrol. Gitu. Udah biasa lagi aja kan sebenarnya kan. Lu nggak susah move on atau lu tipikal yang ya gue udah move on aja sebenarnya gitu saat itu ya? Karena udah ke kadung aja gitu, udah ada putus atau udah move on, ngapain nggak move on? Berapa lama move onnya? Apa? Dari putus? Nggak tahu berapa ya. Setahun ada ya? Nggak ada lah. Oh, berarti tipikal yang cepet move on ya. Oh, kalau ini kan tim aku gamon semua. Oh, gamon. Gamon ya kan, gagal move on yang satu digulung-gulung aja itu. Kan dulu kan sempat deket sama orang Vietnam juga. Jadi ya udah. Oh, lu sempet? Lupakan yang lama. Kok gue nggak tahu? Yang mana? Ada orang Vietnam tapi ya karena beda agama ya udahlah, daripada terlalu dalam dan nyakitin ya udahlah. Nggak usah begitu. Nggak dilanjutin aja. Enggak. Yang jadi akhirnya Vidya. Jadi Vidya. Iya, sama orang Vietnam kan? Iya nggak sih? Terus akhirnya gue sempet nih ada statement dari Vidya saat itu. Gue ngomong Vidya yang kayak, iya tuh Mas Adi tuh waktu itu untung aja barengan aku juga gitu. Lu ditemenin sama dia juga ya untungnya ya? Satu-satunya temen yang mau nemenin aku ya Vidya, karena yang lain tuh menjauh semua. Saat itu Iya, saat lu temen-temen satu manajemen tuh musuhin aku. Saat dihujat? Iya, demi apa mereka itu bersekongkol lah buat menjatuhkan aku semua. Sampai nggak dapet endorse. Sampai mereka itu pamer-pamer endorse di depanku, dan aku nggak dapat endorse, emang lagi dihujat itu. Aduh. Terus ya udah, tapi aku yakin kok suatu saat Allah akan nunjukin kebenarannya, dan akhirnya sekarang mereka tenggelam semua. Yang dulu menghujat lu? Iya, yang sekongkol
ngejatuhin aku itu pada tenggelam semua sekarang. Beneran, lihat aja kontennya, nggak ada yang naik semua. Oh, ya itulah kalau misalnya orang nggak boleh jahat sih. Nggak boleh jahat emang, makanya. Tapi emang iya sih, kalau dulu gue kenal makanya kenal dari dulu Adi gitu, sosok lu tuh kayak buat gue tuh kayak nggak ada berubahnya cuman lu lebih kaya aja sekarang berubahnya. Ya kan? Itu kayak pas gue lihat Adi jadi tiktokers gitu kan, kayak Kaget nggak? Kaget lah. Gue yang paling kaget gue sampai sama Andre kayak gini. Adi jadi tiktokers. Iya loh, dia diem di rumah jadi tiktokers katanya gitu. Sementara kita ngonten udah lama kan, Instagram, gua YouTube udah lama nih. YouTube kayaknya udah keramat deh, gua udah banyak keramat kalau rumahnya kan ya segitu-gitu aja. Tiba-tiba udah ngonteng dar gitu. Gua sama Andre kayak alhamdulillah ya dek Andre itu teman kita ya dia gitu. Nah kayak rezeki orang nggak ada yang tahu ya. Rezeki orang nggak ada yang tahu gitu. Selama itu langsung langsung naik gitu. Gila sih itu perubahan apa yang lo rasain ketika lo jadi tiktokers? Perubahan semakin apa ya? Semakin mandiri, semakin banyak temen dari berbagai macam sifat ada. Terus perubahannya ya ini finansial. Langsung endorse gitu ya? Langsung, endorse dulu sehari itu kadang 2 posting. Sehari itu 2 posting atau 3 posting itu dulu. Gila. Pas lagi ramai. Dan itu FYP semua Kak, di atas 1 juta semua. Brand happy? Happy banget makanya dulu itu. 2021, 2022 itu zaman keemasanku. Amin ya kan, masih keemasan juga nih sekarang ya kan. Terus endorse jalan ya kan, dari finansial udah paling ini ya kelihatan ya perubahannya ya. Banget. Beli rumah cash, mobil cash. Awalnya mobil dulu. Mobil dulu ya? Enggak sih, awalnya tanah-tanah di kampung. Orang nggak tahu itu. Ya paham. Terus beli mobil, abis putus langsung beli mobil. Oh kalau putus beli mobil ya Say? Iya. Ini pacaran dulu deh, putus beli ganti mobil deh kayaknya. Abis putus beli mobil. Terus setahun kemudian baru beli rumah. Dalam waktu setahun Iya. Endorse lu berarti kenceng banget. Kenceng banget Kak. Kenceng banget pokoknya, endorse tuh kenceng banget. Terus live juga kenceng banget. Live. Udah pokoknya 2 itu kenceng. Buat tabung. Dan akhirnya cukup buat beli rumah. Ya udah gue beli rumah. Cepret. Udah, lu nggak punya cicilan akhirnya. Alhamdulillah. Itu gue setuju sih karena gue sempat ngobrol juga kan. Gue juga tipikal yang kalau belum bisa gue nahan dulu. Bener, karena dunia kita ini kan dunianya nggak pasti. Bener. Dapat gajinya tuh nggak tiap bulan segini enggak gitu. Jadi nggak bisa kalau buat nyicil gitu, karena kita nggak tahu ke depannya gimana kan. Ya pengennya kita kan terus bagus terus kan, tapi kan namanya rezeki kan kita nggak tahu, jadi harus beli cash gitu. Iya, dan nabung kan jatuhnya, tipikalnya nabung sama. Karena gue juga berpikir, aduh ntar cicilannya kalau misalnya amit-amit kita kayak sekarang ada, gimana? Kita nggak ada kerjaan, gimana cash cicilannya gitu, bingung kan. Dan akhirnya itulah banyak yang nyuruh kamu beli cicil aja kan, uangnya bisa buat kepake buat yang lain, bukan. Gue pikir pakai gue yang lain-lain, ntar gue nggak ada duit, lu mau minjemin nggak gitu? Ntar kalau giliran gue nyicil nggak bisa bayar, bener. Siapa? Terus akhirnya ya udah beli cash aja. Uangnya dulu belum sempat segitu, jadi ya udah. Nunggu dulu tuh, sempat nunggu dulu. Kan cicilannya 5 kali. Ini tuh, 5 kali. Cash keras kayak gitulah 5 kali doang. Set. Ya udah selama 5 bulan itu kerja keras. Iya, karena lu udah tahu. Terus ada event di TikTok juga yang mendukung untuk di gift gitu, banyak. Jadi ya udah ketutup semua, alhamdulillah. Dulu kalau boleh tahu di ini ya, kisaran aja. Nge-gift tuh orang berapa di sebulan? Kurang lebih lu dapat dari gift doang ya. Kurang lebih aja, range aja kalau boleh tahu berapa sih gitu dulu. Ya paling ya 2 digitan ada. Dulu belum banyak orang nge-live, jadi fokusnya ke kita, ke bintangnya. Sekarang
spender aja nge-live sekarang. Jadi gimana kita mau dapat sebanyak dulu gitu. Nyampe kali 200 ya, Di? Apa? 200 juta gitu. Sebulan. Kalau untuk gift sih enggak sih. Enggak ya? Oke, 2 digit lah ya. Kalau ditambah endorse dapat. Luar biasa. Karena dulu tuh endorse itu sehari 1, 2 itu udah diposting ya, belum bukan draft ya. Itu udah diposting loh Kak. Gimana capeknya aku bikin konten endorse terus setiap hari itu pasti ada. Dan gue salutnya, Di, kenapa sih lo nggak pakai tim waktu itu? Nah itu bisa ceritain gak sih, Di, biar teman-teman juga tahu nih. Nggak pakai tim ya karena masih bisa ke handle sendiri gitu. Iya. Kalau soalnya bingung juga ya dulu mau pakai tim apa ya, kita belum tahu siapa gitu dan kita juga nggak tahu sifatnya gitu, jadi ya masih bisa ke handle sendiri, masih bisa ngedit sendiri, ya udah sendiri aja gitu. Lu bikin konten sendiri, kreatif lu sendiri? Iya, mikir sendiri, ngedit sendiri, semua sendiri. Anjir. Gitu. Capeknya gimana kan? Iya. Makanya dulu nggak ketemu kamu kan? Iya, nggak sama sekali, sumpah. Iya, lu ngedit sendiri 2 berarti kali berapa tuh, Di? 2 kali 30 aja udah 60 video lu sebulan. Gila sih. Itu belum konten biasa ya? Konten biasa lu 9 loh. Enggak sih, kalau dulu palingnya 3. Awal-awal yang 9. Awal-awal yang 9 tuh yang karena pandemi nggak ada kerjaan itu. Terus kesini-sini ya udah sendiri-sendiri aja gitu. Udah ya, semuanya kayak lu kerjain sendiri gitu kan ya. Tapi yang gua salut dari lo adalah lo bisa merubah juga kehidupan yang ada di tanah kelahiran lo, yaitu keluarga lo. Bisa diceritain nggak sih, Di? Boleh nggak sih, Di, awalnya? Kalau untuk renov di rumah itu sebelum TikTok aku udah renov sih. Udah lumayan direnov kan? Udah. Sekarang udah makin bagus maksudnya Iya, gitu. kemarin-kemarin ditambahin, dikasih pokoknya diperbaiki lah. Terus beli tanah gitu. Jadi Lu gue banget ini. ya gimana ya, kita kan kembali lagi kita duitnya itu nggak setiap bulan tuh segitu gitu. Jadi kalau lagi rame nabung ya udah beliin aset gitu buat tabungan lah istilahnya gitu, biar nggak duitnya hilang kemana gitu. Investasi benar. Terus gue lihat juga Adi Lovers juga sangat support banget ya. Banget. Ya kan, Di, itu bisa digambarin gak sih, Di, menurut lo Adi Lovers itu seperti apa? Apa ya? Adi Lovers tuh ya kayak jantungku, setengah jantungku gitu. Iya, kalau nggak ada dia, gue bisa apa gitu. Iya. Nggak ada yang support apa-apa gitu. Jadi ya selama 2 tahun ini yang support mereka gitu. Baik dari segi segi finansial, segi moral, pokoknya semuanya deh yang support mereka. Gue ngeliat sendiri sih, seantusias itu dan setulus itu gitu untuk ngejagain lo gitu, untuk nggak hanya support dalam finansial aja ya dia. Kayak kemarin gue datang ke acaranya lu gitu, itu kayak wow gitu, gue baru ngeliat banget ada sebegitu loyalnya Adi Lovers ke lu gitu. Benar. Mungkin buat teman-teman yang lain juga tiktokers bisa belajar dari lu juga, gimana sih, Di, cara maintenance lo, cara buat bikin Adi Lovers tuh stay banget sama lu gitu. Apa ya? Nggak tahu, mereka itu suka kalau gue ngomel-ngomel, jadi tiap hari gue ngomel-ngomel aja mereka seneng gitu. Jadi emang agak lain, mereka itu seneng banget diomel-omel gitu. Jadi tiap hari itu yang ngomel-ngomelin mereka gitu, dan itu mereka seneng. Jadi mereka pas live. Pas live. Diomelin. Itu kalau selain ngomel-ngomel live ngapain aja sih, Di? Kadang nyanyi, terus kadang pike-pike sama orang, terus kadang challenge kayak gitu, bedak kayak gitu. Iya, lu niat banget pakai bedak-bedak gitu. Bedak, di lipstikin kayak gitu. Begitulah. Kalau pike berarti ada jadwalnya atau gimana, Di? Kan kalau dari TikTok juga suka ada ya? Iya, dulu itu. Sekarang udah nggak ada? Sekarang manajemennya ini pindah orang. Jadi udah nggak ini lagi.
udah nggak seaktif dulu lagi gitu. Di kalau ada orang nih Di pengen TikTokan nih kayak lu gitu kan, lu udah followersnya berapa sih kan Di? 9,4. 9,4 juta followers. Untuk mencapai sekarang ini, hal apa sih Di yang harus dilakuin sama tiktokers yang mungkin baru mulai, yang mungkin pengen juga kayak lu gitu, seberhasil lu sekarang gitu? Apa Kalau sih Di? untuk baru mulai sih, yang pertama itu konsisten ya bikin video, karena itu yang paling susah. Sehari ya minimal 1 video adalah buat diupload gitu. Jadi algoritmanya itu nggak ngaco gitu. Pokoknya biar konsisten aja dulu, sehari 1 video, kalau bisa ya 3 gitu. Jadi biar kita buang umpan gitu, mana yang keambil gitu sama ikannya, mana yang akan viral gitu. Nah, yang kedua itu cari identitas. Itu yang paling susah. Karena dulu aku tuh sempat kucing, sempat ini itu, akhirnya komedi kan. Cosplay kayak gitu yang viral dulu tuh. Terus Papi Munyenyo dulu itu gua komedi kan. Jadi aku nemu identitasku yaitu komedi. Akhirnya itu. Berarti nggak salah juga ya kalau teman-teman tiktokers yang lain juga pengen nyoba yang mana yang kemakan. Semua harusnya dicoba. Iya nggak sih? Karena nggak tahu yang mana kan. Karena nggak tahu yang mana yang rame gitu kan. Ketika udah ada yang rame berarti itu gitu ya. Iya, pernah mukbang juga tapi yang nggak rame. Iya. Pokoknya semua udah pernah aku ini transisi juga nggak rame. Jadi ya udah di komedi aja, mau ganteng-gantengan nggak rame. Padahal udah termasuk ganteng lah gitu ya kan. Tapi ternyata fansnya kebanyakan apa sih Di kalau di Adi Lovers itu? Kebanyakan cewek dan kebanyakan ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Kalau lu pernah nanya nggak sih sama fans Adi Lovers sendiri kayak kenapa sebenarnya lu bisa ngefans sama gue ibarat kata gitu? Pernah nanya nggak sih kayak buat ya pengen tahu aja sebenarnya gitu? Atau mereka suka konten-kontenku yang lucu itu, jadi mereka seneng gitu. Oh, semakin receh semakin lucu. Benar, jadi kalau gue disuruh konten ganteng-gantengan pasti nggak akan rame. Iya, berarti udah ke komedi aja. Komedi, mukanya banyak yang bilang muka aku kayak Mr. Bean. Maksud sih enggak ah. Ada yang bilang gitu. Enggak, orang kayak mobilnya Mr. Bean, iya, coy. Yang hijau itu ya. Oh berarti ibu-ibu yang ngefans sama lu tuh. Itu mereka seniat itu bikin kaos, bikin merchandise, apalah gitu ya dia. Niat emang. Terniat loh itu. Ya udah 2 tahun ya, jadi ya tinggal segitu gitu. Dulu banyak banget. Tapi karena ada bentrok ya, tau lah ibu-ibu bentrok kan. Bentrok, bikin grup sendiri. Akhirnya pecah. Ya udah tinggal segitu. Ih kenapa sih lu nggak nyatuin lagi Di? Susah ya, karena namanya mak-mak ya, kalau udah berantem gimana ya? Nyatuinnya. Oh berantemnya di grup kan pasti ya? Iya pasti. Oh enggak yang beda pendapat kayak gitulah. Atau sengaja bukan sengaja, mungkin Adi Lovers ngerasa lu tapi kan lu nggak pernah beda-bedain juga mereka kan, sama aja kan? Nah ya emang dari pribadinya masing-masing aja berantem gitu, beda pendapat. Ada yang pengen deket aku gitu, terus yang satunya nggak suka, berantem lah. Oh, kecemburuan juga ada sebenarnya. Di semua fanbase itu kayak gitu Kak. Apalagi emak-emak itu. Hafiz juga. Di Vidya juga ada. Jadi semua itu kalau fanbase-nya emak-emak ya begitu. Akan begitu semua. Tapi lu pernah cara ngatasinnya gimana sih Di kalau ngadepin fanbase yang memang kayak lagi berantem atau apa? Lu pernah kayak berusaha buat nyatuin mereka atau gimana gitu? Enggak? Apa ya? Gue tuh kebanyakan diem nggak kebanyakan klarifikasi. Iya sih lu tuh ya udah sejalannya gue lihat juga gitu. Jadi banyak ngomong ntar malah salah, malah ribut nih. Bumerang lagi buat lu. Gitu. Jadi ya udah. Mereka kan udah dewasa. Ya udahlah, pikir sendiri aja. Tapi kepecah gitu mengurangi ini nggak sih Di? Kurangi pasti lah. Ngurangin ya. Tapi ya udahlah. Rezeki juga udah ada yang ngatur, ya wes lah. Ada yang suka pasti ada yang nggak suka. Lu cara ngadapin haters gimana Di? Kan pasti tuh kayak apalagi pas dibully apa segala macem gitu. Cara ngadepinnya ya udahlah bodo amat gitu, mereka nggak ngasih makan aku ya udahlah gitu. Biarin aja gitu. Ya, karena semenjak
gue dihujat satu Indonesia pun sekarang hujatan-hujatan receh itu udah nggak mempan ke aku. Udah biasa aja. Apa sih gitu. Iya. Nggak sakit hati. Dulu kan sakit hati banget. Terus sekarang apa sih gitu. Nggak masuk ke hatiku sekarang. Jadi udah kebal gitu. Itu kan fans ya. Kalau dari pertemanan, boleh nggak sih bahas ini? Pertemanan antar satu TikTokers dan TikTokers yang lainnya. Lu biasanya kenal dari mana, Di? Dari TikTok, dari PK gitu. PK terus baru temenan gitu. Dari Hafiz juga gitu? Iya, dulu Hafiz Ivan dari gitu? PK. Vidya? Vidya dari PK. Dari PK juga? Semua dari PK. Oh, dari PK awalnya tuh. Iya. Terus baru ketemu. Oh gitu, terus kenal sama siapa? Dat juga, sama teman-temannya juga. Iya, dari PK semuanya. Dari PK semua. Itu gimana, Di? Ada cerita nggak sih? Lu dari berbagai negara, terus kayak nyatuin nyatuin satu ego satu sama lain pasti ada dong. Iya, tapi untungnya teman-temanku di TikTok itu enak-enak semua sih, satu frekuensi semua. Mau gila-gilaan bareng, ayo bikin konten bareng, ayo ngerasain kan di Bangkok kamu? Iya banget. Bikin sih. konten adil semua. Ayo siapa yang mau bikin ini bikin, terus giliran kamu ini bikin semua gitu. Jadi udah menguntungkan satu sama lain. Sejujurnya ya, di pas di Bangkok itu jujur ya. Gue kan followersnya paling sedikit ya. Ya lo tahu kan, emang kayak baru mulai juga gitu TikTok. Tapi gue ngerasa kayak mereka tuh kayak udah kenal lama kan? Kenal lama padahal kayak apalagi padahal sih. Baru sekali itu Zack sama siapa? Jin juga kan baru sekali kan ketemu di situ kayak mereka tuh kayak humble banget. Terus sampai ya gue nggak ngikutin mereka juga, maksudnya baru kenal juga. Itu di DM gue rame tau gak lo? Kalau ketemu mereka kan segala macam. Ini siapa ya? Gue sampai cari tahu dulu kan, ini siapa dan segala macam gitu kan. Bukannya gue nggak ngikutin sih, dia emang baru kenal aja di situ kan gitu. Jadi gue nggak tahu dan thank you banget. Ya emang teman-teman kita kan. Iya, nah gue sih makasih pas di Bangkok tuh gue nggak expect bakal segitu orang dateng, tau gak sih? Kayak kita kan awalnya di ke Bangkok yuk gitu. Cuma aku sama Vidya doang kan. Iya. Sama Hafiz udah gitu. Ternyata mereka di Bangkok ya udah ajakin sekalian gitu. Iya, gue ngerasa kayak kayak nggak ada jarak aja sih di. Gue ngerasanya seru ya mereka gitu TikTokan. Padahal gue kayak gue bikin konten apa ya? Mereka udah kayak expert semuanya gitu kan ya kan. Tapi ternyata mereka kayak ayo let's go gitu kan, kayak yuk bikin konten gitu. Oh iya, gitu sehambal itu ya gitu. Tapi ada nggak sih percikan-percikan gitu di percikan-percikan pertemanan kan suka ada banyak ngamuk-ngamuknya pasti ada ya. Ada juga ya. Ada. Drama-dramanya. Drama ada. Lu diserang haters fanbase mana? Iya ada. Ada pernah juga? Ada, sering. Oh sering ya? Bukan pernah, sering. Oh iya, gue juga kan pernah. Dulu. Tapi ya apa ya, nggak mempan. Dibilang gue tuh terlalu, yang sakit itu udah yang lalu-lalu. Jadi sekarang kalau nyerang gue tuh udah kayak nggak berasa gitu. Udah kayak hatinya udah kayak baja gitu. Diserang itu udah nggak ini. Karena udah dibelain juga sama Adi Lovers juga kan. Karena udah nyerang paling sakit itu udah di awal. Jadi kita udah terbiasa gitu. Jadi udah nggak ini. Berarti lu di awal maksudnya yang waktu sama si itu yang dia serang satu Indonesia itu. Itu menurut lu terberat ya, Di? Berat banget lah, Kak. Itu kan dari yang belum punya haters langsung digeruduk satu Indonesia, itu berat banget loh. Itu tuh masih baper-bapernya, sakit hatinya itu di situ. Makanya ujian terberatku ya di situ, dan akhirnya bisa sekuat baja ya dari situ. Ya lu belajar ngadepinnya. Belajar cara ngadepin komentar-komentar jahat tuh gimana. Kebayang di gue aja yang segitu masih aja ada gitu, ngerti gak sih, yang kayak hujatan-hujatan tuh ada aja gitu. Kayak apa segala macam gitu. Tapi ya gimana kita ngadepinnya aja sih, mindsetnya kita sebenarnya. Tapi itu berat banget sih di se-Indonesia, taunya lu kayak dihujat ya gitu, dan lu yang salah gitu. Dan pada saat itu lu nggak klarifikasi apa-apa. Loh, bukannya dulu lebih parah lagi ya setelah dihujat itu ya? Ada lagi nggak sih dramanya? Nggak ya? Selesai udah dihujat saat itu juga? Nggak ada lagi udah. Reda-redanya pas apa, Di? Ya udah, redanya ya sebulan baru reda itu. Elah. Masih aja di kolom komentar tuh masih aja ada. Sebulan baru reda itu.
Gila ya, sebulan loh guys. Reda-reda sebulan. Ya udah, lu kayak sekarang menikmati. Planning ke depan lu sekarang apa aja setelah TikTok kan? Pasti lu ada planning lagi yang bisa. Dia pengen bikin usaha. Bikin bisnis gitu. ya. Bisnis, usaha gitu kan biar kayak yang lain-lain gitu kan, sukses juga kan. Amin. Apa yang jadi pengusaha nih sekarang ceritanya? Oke. Lagi ini ya, direncanakan buat bikin sesuatu nanti ya, next ya. Ini penasaran deh pasti ada lovers di rumah nih ya kan, mau bikin apa lagi gitu. Iya, karena apa ya, nggak selamanya kita di TikTok juga kan. Karena ya makin banyak pendatang baru yang masih seger-seger. Kita yang lama-lama kan tersingkirkan. Jadi ya kita harus putar otak gimana caranya biar bisa bertahan hidup gitu aja. Tapi termasuk di pertemanan gue di entertain dulu kan, ya itu kadang kita nggak bisa nebak. Kadang orang udah sekelas siapapun, kita ngeliatnya di kamera, wah dia pasti banyak duitnya, wah dia pasti ini. Belum tentu tau. Belum tentu kan. Iya, gue belajar dari situ kayak, wah ini kita harus benar-benar punya usaha apa, harus ngerjain apa. Jangan sampai nunggu ibarat kata rumah kita ya, si pondasinya udah nggak kuat, ngerti nggak sih? Jadi roboh sendiri. Nah kita nggak mau, justru harus kita apain lagi di maintain lagi apanya gitu kan, apanya gitu. Jangan nunggu rumah dijual baru nyari ini kerjaan yang lainnya. Jangan dong, coy. Makanya sekarang pengen ada usaha gitu, apa gitu, lagi mikirin gitu. Nah, semoga nanti ada usaha-usaha barunya Adi ya dia. Gue juga happy banget dengan perkembangan lo sekarang sepesat ini gitu, semaju ini dan bisa ngebahagiain kedua orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar lo gitu dan sehappy itu. 3 tahun main TikTok sih. Iya, 3 tahun main TikTok, gila lo. Gue udah 10 tahun berkarya. Alhamdulillah, ya kan. Aset di Majalengka kan banyak. Amin. Rumah 3. Nggak usah disebutin, enggak. Udah, amin ya Allah. Tanah berhektar-hektar. Amin ya Allah, amin. Kafe 2. Amin ya Allah, amin ya Allah. Udah terbaik aja nggak apa-apa. Kali-kali ada malaikat yang lagi di sini. Malaikat tulis gitu kan. Pinjemin ya. Gue sebenarnya nggak mau interview. Bisa cepet dulu nggak? Buat jaga silaturahmi. Aduh. Cepet lagi. Itu bisa nggak sih? Di harapan udah terakhir jadi harapan lo ke depannya pengen ngapain lagi? Harapannya ya pengen cepet nikah. Iya, lu kemarin bikin video. Video apa? Itu yang dicari. Ya kan pengen cepet nikah karena ya semakin tua kan semakin umuran ya. Pengen nikah, terus pengen umrohin kedua orang tua. Amin. Ya udah pengen punya keluarga kecil, udah. Pengen keliling dunia, udah. Ayo baru Bangkok ya. kan. Kita baru Bangkok sama Malaysia. Lu udah Vietnam. Negara yang lu pengen tuju lagi setelah itu apa, Di? Ya Eropa. Sama yuk. Lu juga pengen banget Eropa. Europe Tour Europe ya. Mungkin teman-teman yang mau endorse kita berdua ke Europe boleh loh. Boleh banget. Let's go, kita bikin campaign di sana. Semoga membuka rezeki pintu lainnya. Mohon maaf, udah 5-3 menit nih. Bagus kan? Kan kalau podcast sejam. Iya benar. Emang ada yang mau ngedit? Kan malas editornya. Udah ada itu. Udah ada aplikasi, ya kan. Itu dia ya. Jadi buat teman-teman ada pesan terakhir dari Adi. Kok terakhir anjir? Jangan. Maksudnya di podcast ini buat Adi Lovers mungkin apa yang pengen lo ucapin buat Adi Lovers? Ya buat Adi Lovers, terima kasih udah menemaniku selama 2 tahun ini ya. Officially 2 tahun ya, karena kita habis ngerayain anniversary kedua. Terima kasih masih berada di sampingku, masih support aku, masih bareng-bareng sama aku. Terima kasih banyak, walaupun banyak yang keluar tapi banyak juga yang masih bertahan. Terima kasih banyak supportnya sampai sekarang ini. Pokoknya aku nggak bisa ngebales satu-satu. Allah yang bisa bales, gitu aja lah. Amin ya Allah. Amin.
Ya Rabbal Alamin. Adi, terima kasih banyak, kita udah ngobrol-ngobrol. Iya. Semoga kedepannya karirnya makin sukses Amin. lagi, semakin berjaya lagi TikToknya, semakin banyak lagi. Pokoknya hal-hal yang baik, doa terbaik buat Adi. Sampai ketemu lagi. Karena kita sebenarnya ketemunya sering juga, ya kan? Sekarang ya kan. Kalau dulu kan Adi lagi takut dipinjemin duit ya, cepet dulu gitu, canda ya kan. Udah nanti netizen suka digoreng ya kan. Terima kasih Adi ya udah mampir ya. Makasih. Sampai Kamu ketemu yang lagi. mampir ke Oh sini. iya sih. Ini rumah Adi, say. Mau lihat nggak nanti piala-pialanya ya? Ada piala-pialanya loh ya. Piala-pialanya di akhir ya. Tunggu ya. Terima kasih banyak juga buat kalian yang udah nonton. Dadah, sampai ketemu lagi. Dah. Dah.